Dia ketemu aku, dia ngomong, "Kok sih dia ada perlu," kata gitu. "Kenapa? Bisa bantuin aku nggak?" "Apa?" "Settingan yuk," kata gitu. "Settingan apa?" gitu kan ya. Dia bilang udah beres sama Kang Ridwan itu. Nah pas dia naik ke mana, aku tanya lagi dong, kenapa dinaikin lagi gitu kan ya. Oh emang bener itu anaknya Pak RK, ya DNA harus berani. Kasus skandal yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana kembali menjadi sorotan publik. Kini, aktris bernama Eli Sugigi yang akrab disapa Empo Eli secara terbuka mengungkap bahwa dirinya sudah mengetahui kedekatan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sejak tahun 2021. Dalam pernyataannya kepada media, Po Eli mengungkapkan bahwa Lisa Mariana sempat mendatanginya untuk meminta bantuan. Lisa mengklaim memiliki seorang anak yang merupakan hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil dan berharap agar Eli membantu mengangkat persoalan tersebut ke media. Namun, Eli menolak terlibat lebih jauh. Meski sempat menolak membantu, Eli tetap memberikan saran kepada Lisa untuk memperjelas situasi. Salah satu langkah yang disarankannya adalah melakukan tes DNA guna membuktikan kebenaran klaim Lisa tentang anak tersebut. Sebenarnya viral karena ditaruh di TikTok ya. Jadi sebenarnya sih apa yang saya omongin itu bukan cari pansos. Saya kaget saat 27 Maret Lisa tuh masuk di akun gosip. Saya langsung telepon Lisa kan, saya WDM dulu. Lisa kok nomornya nggak bisa aktif, ganti ya, saya gitu. Ya po ganti nomor, dikasih nomor baru. Saya telepon lah Lisa, kenapa baru di-up lagi gitu kan ya, itu kan udah lama gitu kan ya. Kenapa sekarang di-up? Nggak sengaja po, katanya masukin di akun pribadi, ada yang nyebarin. Alasannya seperti itu. Tapi tadi ajudannya udah WhatsApp kok, udah beres katanya. Dia bilang udah beres sama Kang Ridwan itu. Nah pas dia naik ke mana, aku tanya lagi dong, kenapa dinaikin lagi gitu kan ya. Aku terus komunikasi sama Lisa, Lis, ini kan kasus sudah lama 2021, aku udah tahu juga. Saat itu kan aku disuruh up sama dia, mau bantuin dong, gue punya anak dari RK kayak gitu kan ya. Dia ngomong gitu, gue punya anak dari RK. Aku nggak mau dong, karena aku belum tahu itu anak biologisnya RK apa bukan. Dia ketemu aku, dia ngomong, kok sih dia ada perlu, kata gitu. Kenapa? Bisa bantuin aku nggak? Apa? Settingan yuk, kata gitu. Settingan apa gitu kan ya. Ini ayo dong, kata bantuin gue. Kenapa? Ini kok dia ada di DM tuh, tapi udah hapus semua sekarang. DM kan takut, karena udah diberesin kan. Saat itu kan udah selesai, itu udah diberesin mungkin ya. Jadi saya nggak belain Lisa, saya nggak belain Pak RK juga. Dan saya juga kenal Pak RK, hanya saya ngefans sama dia karena dia seorang politikus yang bagus. Yang kemarin juga saya sempat milih dia gitu kan ya. Tapi sebagai orang warga Jakarta, DKI Jakarta gitu, saya support dia gitu. Tapi kok pas saya ngelihat IG saya, saya di unfollow, ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Mungkin ada kesalahan saya ikut campur dalam urusannya Lisa. Pak RK nggak tahu kan, saya udah tahu dari 2021. Dan pada netizen ngomongnya saya itu pansos, saya itu ikut nimbrung. Kalaupun saya mau ikut nimbrung, saya pengen pansos dari 2021 udah saya buka. Kalau emang ada orang di belakang Lisa untuk menjatuhkan Pak RK, ya kesian dong gitu. Hargain dia punya anak, dia punya istri gitu kan ya. Sebagai Lisa, kalau emang bener itu anaknya Pak RK, ya DNA harus berani. Pembicaraan mengenai tes DNA dalam kasus yang melibatkan Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus menjadi perbincangan hangat. Belum lama ini, Lisa akhirnya secara terbuka menantang Ridwan Kamil untuk menjalani tes DNA demi membuktikan klaimnya bahwa anak yang ia miliki adalah hasil hubungan dengan tokoh publik tersebut. Tantangan itu pun akhirnya terjawab oleh Ridwan Kamil melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Dalam pernyataan tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan bahwa kliennya bersedia menjalani tes DNA.
Namun pelaksanaannya akan dilakukan setelah ia menyelesaikan ibadah umroh yang sudah direncanakan sebelumnya. Langkah ini tentu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh Lisa Maryana. Sejak isu ini pertama kali mencuat, Lisa terus berusaha mendapatkan pengakuan atas klaimnya meski banyak pihak yang meragukan kebenaran ceritanya. Lisa bahkan sempat dituduh sebagai pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari perhatian, terutama karena ia disebut sudah hamil sebelum menjalin hubungan gelap dengan Ridwan Kamil. Namun, Lisa tetap bersikukuh bahwa ia memiliki bukti kuat yang mendukung klaimnya. Saya sudah nunggu banget. Tapi dari pihak sananya belum. Jadi kalau misalkan ada statement yang bilang saya mengulur tes DNA itu bohong. Enggak. Dari pihak sananya ada kabarnya sih katanya bapak dan ibu mau umroh dulu. Katanya sehabis umroh gitu katanya. Sehabis umroh akan baru dilakukan tes DNA, Kak. Betul, tapi saya belum dihubungi sampai dengan saat ini. Terakhir chat yang beredar ya itu yang chat yang beredar dari tim dia itu hanya itu penawaran uang dan saya harus bilang saya hanya halusinasi gitu. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Ketika sampai pada titik dua-duanya mau melakukan tes DNA, apa yang terjadi secara implisit? Yang sekaligus secara eksplisit. Nah, secara implisit adalah yang terjadi adalah sebenarnya mereka sudah melakukan hubungan, begitu. Kalau dua-duanya, ayo tes DNA, tes DNA, itu artinya sudah terjadi hubungan yang biasa disebut sebagai hubungan orang dewasa. Itu sudah terjadi ini, hubungan secara orang dewasa. Tinggal menentukan anak siapa ini, apakah benar ini adalah anak kandung atau ini adalah anak orang lain, begitu. Tapi dengan kedua-duanya mau melakukan tes DNA, itu artinya dua-duanya sudah paham bahwasanya dengan maunya tes DNA berarti memang faktanya sudah terjadi hubungan antar keduanya. Tinggal apakah ini benihnya saya, apakah benih ini orang lain, kan begitu bahasa yang akan melakukan tes DNA. Ada harapan di situ dalam tes DNA. Satu sisi si pihak wanitanya harapannya adalah ini benar anaknya Ridwan Kamil. Di sisi lain Ridwan Kamil mungkin berharap kepastian bahwasanya bisa jadi ini bukan anaknya dia, sehingga dia lepas dari segala tuntutan-tuntutan pengakuan anak, memberi nafkah anak atau segala hal yang terkait dengan anak. Di sisi lain, kemunculan Lisa Maryana yang kini memiliki postur tubuh lebih gemuk turut menjadi sorotan netizen. Penampilannya yang terlihat berbeda jauh dari foto-foto yang sering diunggah di media sosial memicu beragam komentar. Dalam potret terbarunya, tubuh Lisa tampak lebih berisi dengan wajah yang sudah tidak lagi tirus seperti sebelumnya. Lisa sendiri mengaku bahwa perubahan pada tubuhnya terjadi setelah ia melalui 2 kali proses melahirkan. Namun, respon netizen terhadap kemunculannya tidak sepenuhnya positif. Beberapa netizen melontarkan kritik tajam dan bahkan hujatan terkait penampilannya yang kini dianggap berbeda dari citra yang selama ini ia tampilkan di media sosial. Meski begitu, Lisa terlihat tidak terlalu memperdulikan cibiran tersebut. Baginya, kemunculannya saat ini bukanlah untuk mencari perhatian, melainkan untuk memperjuangkan hak anaknya yang ia klaim merupakan hasil hubungan gelap dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Aku nggak aneh sih, soalnya kan dia cerita aku karena depresi segala macam gitu, jadi makan terus segala macam gitu. Jadi segede gitu. Itu sih menurut aku wajar-wajar aja ya, namanya aja lahiran 2 anak gitu ya. Aku juga kan belum tentu punya anak ntar badan gua masih bisa langsing kayak gini ya kan. Kalau aku selalu kasih semangat, selalu video call pengen ke dia, kamu semangat ya, nggak usah mikirin apa omongan orang, semangat, kamu pasti bisa kayak dulu lagi pas segala macam, karena dia kan insecure dengan bodinya kan. Tapi lagi berjuang sih dianya, udah mulai ini kok turun berat badannya. Ya sebenarnya namanya juga seorang ibu baru melahirkan kan, ada yang badannya langsung langsing, ada yang perubahan bentuk badannya menjadi melar atau gimana kan, bentuk badan beda-beda kan. Betul. Jadi ya namanya juga seorang ibu baru melahirkan, ya pasti badannya agak, ya sama perempuan pasti tahu lah kalau habis melahirkan seperti apa. Enggak, memang dia mau kurus kok. Akan kembali lagi kayak dulu, cantik seperti awal, badannya langsing, cantik. Ya namanya juga netizen, ya mau gimana ya, biarin aja lah. Kita kan nggak bisa menutup semua mulut orang di luar sana kan. Kenapa gemuk wajar mas, habis melahirkan anak kedua saya. Kepada poinnya saja, saya sedang fokus untuk DNA. Gimana? Kondisi saya dibully satu Indonesia. Awalnya kaget sih, tapi sekarang sudah terbiasa aja gitu. Iya. Psikologi saya tuh udah 3 tahun semenjak hamil itu kan saya sendiri kan. Iya. Gitu. Udah mental gitu semenjak hamil gitu dan gak bisa kerja gitu. Okay. Jadi dengan foto yang beredar betul itu saya lagi gemuk, itu betul gitu. Karena apa? Depresi gitu kayak Kak. Ya. Sampai dengan saat ini gitu. Karena dia sendiri yang bicara di video yang sudah beredar, kalau misalkan dia sendiri pernah mengalami berat badan yang super besar gitu ya. Mungkin sekarang karena sudah memiliki 2 anak, bisa aja berat badannya bisa lebih naik lagi gitu. Jadi mungkin LM ini belum percaya diri untuk tampil di depan layar kaca gitu. Ya pokoknya intinya buat Lisa, semoga masalahnya cepat kelar. Tetap semangat, buat Shelin. Terus nggak usah dengar kata orang lain sih, itu aja sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.